Arab Saudi memanas. Usai kalah memalukan versus Timnas Indonesia, supporter Arab Saudi demo besar-besaran menuntut Federasi Sepak Bola Arab Saudi untuk memecat pelatihnya. Begini fakta lengkapnya. Sejarah tercipta. Bikin bangga Asia Tenggara. Timnas Indonesia menjadi negara yang berhasil mengalahkan Arab Saudi dalam 20 pertemuan terakhir Arab Saudi melawan tim-tim Asia Tenggara. Begini penjelasannya. Media Malaysia ini sampai takjub dan heran serta doakan Timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia usai melihat penampilan hebat anak asuh Shin Tae-yong kalahkan Arab Saudi. Beginilah penjelasannya. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Arab Saudi memanas. Usai kalah memalukan versus Timnas Indonesia, supporter Arab Saudi demo besar-besaran menuntut Federasi Sepak Bola Arab Saudi untuk memecat pelatihnya. Begini fakta lengkapnya. Ribuan supporter tim nasional Arab Saudi bisa saja menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan kantor Federasi Sepak Bola Arab Saudi (SAFF) pada hari Rabu 20 November. Mereka menuntut pelatih timnas, Herve Renard, untuk mundur dari jabatannya setelah kekalahan mengejutkan 2-0 dari tim nasional Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C babak ketiga yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kekalahan ini menjadi sorotan tajam, mengingat Arab Saudi merupakan salah satu kekuatan besar sepak bola Asia yang tampil gemilang di Piala Dunia 2022 dengan mengalahkan Argentina. Sebaliknya, Indonesia datang sebagai underdog dalam pertandingan tersebut, namun berhasil mencuri kemenangan berkat permainan solid dan performa luar biasa penjaga gawang mereka, Maarten Paes. Apabila benar, demonstrasi dimulai sejak sore hari dengan ribuan fans yang diprediksi mengenakan atribut hijau khas Timnas Arab Saudi. Mereka membawa spanduk bertuliskan "Herve out" dan "Kami butuh perubahan". Teriakan tuntutan agar SAFF segera melakukan pergantian pelatih terdengar lantang. Kekalahan ini tidak bisa diterima. Dengan materi pemain sekelas ini, tidak ada alasan untuk kalah dari Indonesia. Begitu kira-kira kata salah satu demonstran bernama Ahmed Al-Saif. Menurut laporan media lokal, para supporter menuding Herve Renard gagal memanfaatkan potensi pemain bintang seperti Salam Al-Dawsari dan Saleh Al-Sehri. Strategi yang diterapkan dianggap monoton dan tidak mampu membongkar pertahanan rapat Indonesia. Federasi Sepak Bola angkat bicara menanggapi demonstrasi ini. Juru bicara SAFF bisa saja mengeluarkan pernyataan resmi yang meminta para fans untuk tetap tenang. Kami memahami kekecewaan publik, tetapi proses evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh. Kami percaya pada pelatih dan pemain untuk segera bangkit di laga-laga berikutnya. Namun bisa jadi tekanan terhadap Herve Renard kian meningkat, terutama setelah laporan bahwa SAFF telah memanggilnya untuk rapat evaluasi khusus. Kemenangan bersejarah Indonesia di sisi lain, kemenangan ini menjadi sejarah besar bagi Timnas Indonesia. 2 gol dari Marcelino Ferdinand memastikan kemenangan Garuda di tengah atmosfer panas Stadion Gelora Bung Karno. Pelatih Indonesia, Shin Tae-yong, memuji anak asuhnya. Ini adalah hasil kerja keras seluruh tim. Mereka bermain dengan hati dan semangat juang yang luar biasa, ujarnya. Dengan kemenangan ini, Indonesia kini berada di peringkat ketiga klasemen Grup C dengan raihan 6 poin dari 6 pertandingan, membuka peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Arab Saudi dalam tekanan kekalahan ini menempatkan Arab Saudi dalam posisi 4 di Grup C. Dengan 4 pertandingan sisa melawan lawan berat lainnya, posisi mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026 kini terancam. Apakah Herve Renard akan bertahan atau mundur di tengah desakan supporter? Waktu yang akan menjawab, tetapi jelas bahwa tekanan dari publik Arab Saudi kini berada pada puncaknya. Bagaimana guys menurut kalian dengan kemenangan Timnas Indonesia semalam? Apakah pelatih Arab ini layak untuk dipecat dan Shin Tae-yong wajib dipertahankan PSSI? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Sejarah tercipta. Bikin bangga Asia Tenggara.
Timnas Indonesia menjadi negara yang berhasil mengalahkan Arab Saudi dalam 20 pertemuan terakhir Arab Saudi melawan tim-tim Asia Tenggara. Begini penjelasannya. Keberhasilan tim nasional Indonesia mengalahkan timnas Arab Saudi sekaligus memutus kutukan panjang yang sebanyak 20 edisi. Timnas Indonesia mampu mencetak rekor saat akhirnya mengalahkan timnas Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Selasa 19 November 2024. Dua gol Marcelino Ferdinand membawa tim asuhan Shin Tae-yong mengalahkan timnas Arab Saudi. Hasil ini menjadi kemenangan perdana Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong sempat kesulitan memberikan poin penuh dalam 5 laga awal yang dilakoni timnas Indonesia. Memasuki matchday ke-6, tim Garuda pun masih diragukan oleh sejumlah prediksi media asing. Pengalaman Indonesia yang minim di laga kualifikasi Piala Dunia menjadi salah satu faktor yang menghilangkan status favorit. Apalagi timnas Arab Saudi juga memiliki catatan fantastis kala menghadapi tim-tim dari Asia Tenggara. Dilansir bolasport.com dari Tribun Wow, Arab Saudi tidak terkalahkan dalam 20 pertemuan terakhir melawan tim Asia Tenggara di semua ajang. Tembok tidak terkalahkan dalam 20 laga tersebut menjadi penghalang yang cukup serius untuk Indonesia. Dalam 20 pertemuan terakhir tersebut, Indonesia berjumpa dengan The Green Falcons sebanyak 3 kali. Tim Garuda hanya mampu mengumpulkan 2 hasil imbang dan 1 kekalahan dalam kurun waktu tersebut. Salah satu hasil imbang hadir pada pertemuan pertama dengan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat itu Roberto Mancini masih menjabat sebagai pelatih utama The Green Falcons. Roberto Mancini lalu diberhentikan dan Arab Saudi memanggil kembali Hervé Renard yang memiliki rekor lebih baik. Kehadiran Renard dianggap bisa menyulitkan misi Shin Tae-yong untuk mempersembahkan kemenangan perdana. Akan tetapi pelatih asal Prancis tersebut akhirnya harus mencicipi kekalahan di Stadion Gelora Bung Karno. Rizky Ridho dan kawan-kawan membukukan 13 tembakan, sedangkan Arab Saudi menghasilkan 23 tembakan. Namun Indonesia tampil lebih efektif dengan mencatatkan 6 tembakan tepat sasaran. Sementara 3 tembakan tepat sasaran Arab Saudi akhirnya tidak berbuah menjadi gol. Berkat kemenangan ini, Indonesia merangkak naik ke peringkat ketiga pada klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Malaysia ini sampai takjub dan heran serta doakan timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia usai melihat penampilan hebat anak asuh Shin Tae-yong kalahkan Arab Saudi. Beginilah penjelasannya. Media Malaysia, OneFootball My, mengapresiasi kemenangan 2-0 timnas Indonesia atas Arab Saudi di matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. OneFootball My memprediksi timnas Indonesia konsisten lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia di edisi-edisi mendatang dan mungkin melaju ke putaran final Piala Dunia suatu hari nanti. Walaupun kami sering meledek timnas Indonesia, tetapi kami yakin proyek Indonesia tidak akan terhenti seperti Vietnam dan Thailand yang tidak masuk ke round 3 secara berkelanjutan. Ramalan kami Indonesia akan lolos ke round 3 secara reguler dan mungkin lolos Piala Dunia, tulis OneFootball My di akun X-nya @onforwardbalm Selasa 19 November 2024. Thailand dan Vietnam merupakan 2 negara ASEAN pertama yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Thailand melakukannya pada 2018, sedangkan Vietnam pada 2022. Sayangnya, Thailand dan Vietnam gagal total saat itu. Thailand terbenam di dasar klasemen grup B babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia dengan 2 angka dari 10 pertandingan. Sementara timnas Vietnam juga finish sebagai juru kunci grup B babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia dengan 4 angka dari 10 pertandingan. Di sisi lain, timnas Indonesia menampilkan performa yang lebih baik. Dari 6 pertandingan awal, skuad Garuda mengoleksi 6 angka dan duduk di posisi 3 grup C.
Koleksi 6 angka milik timnas Indonesia bahkan sama persis dengan Australia di tangga kedua atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Karena itu peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Masih ada 4 laga yang bisa dimanfaatkan skuad Garuda untuk meraih poin sebanyak-banyaknya. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan tandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025, menjamu Bahrain 25 Maret 2025, kedatangan Cina 5 Juni 2025, dan tandang ke markas Jepang 10 Juni 2025. Jika sanggup meraih 9 angka dari 4 laga di atas, diprediksi sudah cukup mengantarkan skuad Garuda finish 2 besar sementara jika hanya mendapatkan 6 poin dari 4 laga sisa. Disinyalir sudah cukup mengantarkan timnas Indonesia finish di posisi 4, yang mana menggaransi lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong akhirnya memutuskan untuk memasukkan Eliano Reijnders ke dalam skuad timnas Indonesia untuk melawan timnas Arab Saudi. Keputusan itu menjadi bukti bahwa dia bukan pelatih yang keras kepala. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tengah mendapat sorotan tajam dari pecinta sepak bola tanah air. Hal itu disebabkan hasil mengecewakan yang diraih skuad Garuda dalam 2 pertandingan terakhir pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Usai kalah 1-2 di kandang Cina, Indonesia kemudian dipecundangi Jepang 0-4 di hadapan puluhan ribu penggemarnya. Selain itu, keputusan STY mencoret Eliano Reijnders dalam 2 laga tersebut turut dikecam. Kritikan tersebut bahkan sudah muncul setelah Indonesia kalah dari Cina. Namun, juru taktik asal Korea Selatan itu tetap bergeming. Dia kembali mengeluarkan pemain PEC Zwolle itu dari daftar skuad timnya ketika Keop menghadapi Jepang. Usai laga melawan Samurai Biru, Shin Tae-yong menjelaskan alasannya mencoret adik kandung Tijani Reijnders itu. Shin Tae-yong menyebut kualitas Eliano masih belum memadai. Namun alasan pelatih berusia 54 tahun itu tak bisa diterima oleh sebagian supporter timnas Indonesia. Mereka beranggapan bahwa jika memang demikian seharusnya Eliano tak perlu dinaturalisasi sejak awal. Gara-gara hal tersebut, gelombang kritik terhadap Shin Tae-yong semakin besar menjelang pertandingan melawan Arab Saudi pada matchday ke-6 grup C. Mereka meminta STY untuk setidaknya memasukkan Eliano ke dalam skuad. Shin Tae-yong pada akhirnya mendengarkan kritik tersebut. Dia mengabulkan permintaan supporter dengan memasukkan Eliano ke dalam 23 nama pilar Indonesia untuk menghadapi The Green Falcon. Kepastian itu disampaikan secara langsung oleh Ketuaan Badan Tim Nasional BTN, Sumarji. Ya, Eliano Reijnders masuk ke dalam 23 pemain untuk lawan Arab Saudi, kata Sumarji kepada bolasport.com Selasa 19 November 2024. Duel Indonesia versus Arab Saudi dijadwalkan digelar pada Selasa 19 November 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta akan menjadi venue dari pertandingan tersebut. Laga ini wajib dimenangkan oleh Rizky Ridho DKK pasalnya. Saat ini Indonesia berada di posisi paling buncit di klasemen dengan mengantongi 3 poin. Kemenangan atas Arab Saudi dapat membuat Indonesia menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Sementara itu, armada Herve Renard menempati urutan ketiga dengan raihan 6 poin. Mereka hanya kalah selisih gol dari Australia yang berada di tempat kedua. Alhamdulillah, kita baru saja menyaksikan pertandingan yang sangat seru dan luar biasa sekali. Mempertemukan antara timnas Indonesia versus timnas Arab bermain sebagai tuan rumah di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Membawa modal hasil kekalahan telak melawan Jepang dan dengan skuad terbaiknya membuat mental pasukan Shin Tae-yong semakin kuat.
Apalagi dukungan para supporter Indonesia yang memerahkan Stadion Gelora Bung Karno menjadi suntikan tambahan buat para pemain timnas Indonesia. Prediksi saya di awal babak timnas Indonesia langsung meningkatkan tempo permainan. Lini tengah timnas Indonesia yang dikomandoi Tom Haye mencoba menguasai permainan. Dengan bermain kerja sama yang apik, bola-bola membahayakan dikirim ke striker timnas Rafael Struijk dan ujung tombak lainnya seperti Randar Oratmangoen. Pertandingan berjalan sangat seru, timnas Indonesia banyak menguasai bola. Sama halnya dengan timnas Arab. Dengan kekuatan pemain lincah dan cepatnya cukup menyulitkan para pemain Indonesia. Jadwal lapangan tengahnya yang dikomandoi pemain yang membahayakan juga merepotkan pertahanan timnas Indonesia. Di babak kedua, Sintayong mencoba merotasi pemainnya agar strateginya berjalan mulus dan membuahkan hasil. Beberapa pemain pengganti dengan tenaga yang segar seringkali merepotkan timnas Arab Saudi. Pertandingan sungguh menegangkan, jual beli serangan antar kedua tim mewarnai jalannya laga. Untuk hasil skor pertandingan ini bisa dilihat di thumbnail dari video ini ya guys. Jika Indonesia menang, maka kemenangan ini akan membuat peluang timnas Indonesia semakin lebar dan peringkat FIFA Indonesia langsung naik drastis serta jadi sejarah yang membanggakan buat Sintayong. Jika kalah, otomatis wasitlah yang akan bermain curang karena sebelumnya wasit tersebut terkenal wasit kontroversial. Sama seperti wasit sialan asal Oman Ahmed Al-Kaf itu. Dan akan diselidiki bahwa timnas Arab Saudi bisa saja melakukan kecurangan dengan membayar wasit. Dan kami fans Indonesia siap mendemo kantor FIFA apabila wasit malam ini bermain curang. Semoga saja wasitnya bisa fair dan adil, agar Indonesia tidak dicurangi. Kalau sampai dicurangi, semoga saja pertandingannya bisa diulang kembali. Kami mohon pihak FIFA, ulangi pertandingan jika wasit tersebut terbukti curang. Semoga timnas Indonesia di pertandingan selanjutnya melawan Jepang bisa bermain lebih bagus lagi dan dapat mengambil hikmah dari pertandingan ini. Pernyataan gila dan luar biasa dari Erick Thohir usai laga ditunggu para fans timnas Indonesia. Pernyataan apakah nanti yang akan dikeluarkan Erick Thohir? Coba tulis pendapat kalian tentang jalannya pertandingan tadi guys pada komentar di bawah ini ya. Salam Garuda Indonesia.